Pas kejadian ini dia bilang itu dia di mobil tidur. Tiba-tiba pas kejadian itu dia tidak sadar. Daud cerita langsung, dia bilang kakinya kan belah kan. Saya dengar suaranya dan dia masih ceria. Doakan biar dia lebih baik, bisa jalan lagi. Sebuah kabar yang kurang mengenakan kembali mengguncang dunia musik tanah air, yang mana sebuah kecelakaan maut menimpa mobil yang ditumpangi oleh grup musik religi Debu. Terdapat 2 orang meninggal dunia yang merupakan pasangan suami istri, dan 4 orang alami luka-luka, termasuk Daud, drummer grup band Debu yang masuk dalam jajaran korban kecelakaan yang terjadi di tol Probolinggo di kilometer 837. Mendengar bahwa sang adik mengalami kecelakaan, Salim, selaku kakak kandung dari Daud pun turut menceritakan kronologi kecelakaan yang menimpa sang adik kesayangannya itu. Lalu, seperti apakah penjelasan kakak dari Daud terkait kecelakaan maut yang menimpa sang adik? Alami cedera di bagian kaki hingga harus dioperasi, kini sebuah rasa yang begitu dipenuhi oleh rasa kecemasan pun kian dirasakan oleh Salim, kakak dari drummer grup band Debu, yakni Abdullah Al-Daud, yang kini hanya bisa menunggu kabar dari sang adik yang baru saja alami kecelakaan maut dan harus menjalani tindakan operasi karena cedera yang cukup parah pasca alami kecelakaan maut. Lantas, seperti apakah perasaan yang saat ini dirasakan oleh kakak kandung dari Daud pasca mendengar sang adik alami kecelakaan? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebuah kabar duka baru-baru ini muncul, yang mana musibah baru saja terjadi menimpa salah satu grup band religi Debu yang alami sebuah kecelakaan dan menimbulkan adanya 6 orang korban, yaitu 2 orang meninggal dunia dan 4 orang alami luka-luka. Dalam jajaran korban yang terlibat dalam kecelakaan maut tersebut, terdapat salah satu korban, yakni Abdullah Al-Daud, sang drummer dari grup band Debu, yang alami cedera patah pada bagian kaki yang membuatnya harus melewati tindakan operasi. Mendengar kabar bahwa sang adik alami kecelakaan, Salim, yang merupakan kakak kandung dari Daud pun kini akhirnya angkat bicara terkait kronologi kecelakaan yang terjadi menimpa sang adik. Lantas, seperti apakah kronologi kecelakaan yang menimpa grup band Debu? Kalau pas kejadian ini dia bilang itu dia di mobil tidur. Tiba-tiba pas kejadian itu dia tidak sadar. Dia bangun sudah terjadi begini. Jadi dia lihat ada maksudnya truknya masih ada, tapi tidak tahu yang mana, yang kena siapa nggak tahu. Dia cuma tahu pas kejadian itu terus ada yang samping itu ada 2 orang mungkin yang meninggal atau saya tidak tahu. Mereka yang namanya kesakitan teriak. Artinya suruh jangan tinggal, jangan gitu ya. Akhirnya dia seperti nyerah lah, dia diam, pasrah ya, dia pasrah dan diam aja. Dia namanya kaki nggak gitu sampai jadi anaknya Mustafa ini dia masih di Jogja, yang lain udah pulang, dia masih di Jogja, masih di hotel, mungkin ada kerjaan di laptop atau apa, ada wifi gratis kan, jadi dia bisa ke sana masih kerja. Tiba-tiba kejadian gini, dia langsung ke sana dan sampai sekarang dia yang nemenin adik saya. Iya, jadi saya makanya saya bisa agak tenang itu karena saya dengar suaranya dan dia masih ceria, artinya dalam keadaan seperti itu masih ceria dan dia orangnya lucu ya, jadi dia bikin
masih kakinya begitu dan masih ketawa, dan sahabat terdekatnya dia namanya Firdaus sama istrinya itu baru nikah. Saya dengar itu baru dengar dia nikah dan hilang di depan mata, dia lihat meninggal, tapi dia bilang dia bisa ikhlas karena lihat keadaannya mereka tidak ada darah, artinya tidak ada luka dan tidak ada darah kemana-mana, nggak ada. Cuman di rumah sakit pas nggak lama meninggal gitu. Ya, barusan itu kan sebelum datang mereka end call karena mau dioperasi. Jadi ya Daud cerita langsung, dia bilang kakinya kan belah kan. Korban tadi 2 orang, yang MD Al-Hadad Amal Syekh Aidaros, sama satunya lagi namanya Firdaus. Ini Firdaus nggak tahu nih. Firdaus Komandan. Itu kejadian jam berapa ya, Komandan? Kejadian sekitar pukul 23.30, tapi untuk pelaporannya 00.02 tadi pelaporannya ke Polres. Di KM 837-200 jalur Bandung, tepatnya masuk desa Kelurahan Pakesaji, Kecamatan Wonoase, Kota Probolinggo. Sama driver 6. Jadi yang meninggal itu sepasang suami istri, berada di jok tengah. Kemungkinan ya diduga itu tidak pakai safety belt sehingga terlempar. Jadi yang kakinya patah dua-duanya sama depan ini. Yang lain luka-luka, yang ada namanya, kalau drivernya inisial M ini hanya luka-luka atau patah tangan kiri dan kepala sedikit agak bocel lagi. Sementara kita larikan ke rumah sakit Saleh semuanya, dan informasi tadi dari pihak perwakilan kita akan dirujuk ke Singapura tadi. Setelah mendengar bahwa sang adik alami sebuah kecelakaan hingga harus menjalani operasi, kini sebuah rasa cemas serta khawatir mengenai kondisi Daud yang baru saja menjadi korban kecelakaan maut kini harus dirasakan juga oleh sang kakak Salim, yang hanya bisa menunggu kabar kondisi sang adik yang harus menjalani perawatan yang sangat intensif pasca menjadi korban dalam kecelakaan maut yang menimpa Daud dan teman-temannya. Mendapatkan sebuah kabar yang kurang enak didengar di tengah malam terkait kecelakaan sang adik, Salim akhirnya turut memberikan dan membeberkan situasi saat dirinya mendapatkan kabar bahwa Daud alami sebuah kecelakaan bersama dengan rombongannya yang sedang menuju kota Yogyakarta. Lalu, seperti apakah perasaan Salim ketika mendengar bahwa sang adik mengalami sebuah kecelakaan? Ya, jadi ya jujur saya dapat kabar itu jam 1.30 pagi, dan saya dengar itu kejadian jam 12-an ya. Jadi ya jujur saya kan udah sering banget kecelakaan ya, udah berapa kali lah dalam kehidupan saya, jadi rasanya langsung saya nangis itu. Jadi kaget ya, gimana ceritanya, ini adik langsung ya. Jadi ini kita kan berenam ya, kalau kandungnya berenam, saya kembar, ada di bawah paling nomor 45, Daud itu yang paling bungsu, tapi paling besar ya. Nah, sebenarnya saya kan udah lama nggak ikut debu dulu, udah mungkin 6 tahun, tapi saya namanya saudara, adik, kakak ya, artinya kita tetap silaturahmi dan harus komunikasi lah, walaupun sedikit, mau banyak mau sedikit ya tetap ya. Jadi pas kejadian itu katanya itu nggak ada kabar sama sekali. Jadi enggak. Awalnya gini, ada saya telepon. Sebelum telepon itu ada suaminya, orang sini. Dia bilang, tiba-tiba bilang sama sebut Daud. Saya pengen telepon Daud katanya. Nah, itu jam 12 malam. Tiba-tiba gitu kan, aneh kan. Terus
ditelepon, yang angkat bukan Daud, yang angkat itu mungkin polisi atau rumah sakit, atau dibilang lagi di jalan mau ke rumah sakit katanya. Jadi dia awalnya dipikirnya itu ada penipuan atau apa, kenapa begitu kan. Tapi nggak lama kemudian ditelepon dari rumah sakitnya, ditelepon dan kasih kabar sampai karena debu itu saya dengar itu mereka lagi main ke Jogja dan teman-teman lain sebenarnya udah pada pulang duluan. Daud adik saya yang kecelakaan ini, dia ke Surabaya. Masih sudah sampai sana mau ziarah katanya, keluar lagi. Pas keluar itu saya udah dapat berita ini baru ini, karena sebelum datang media ini mereka video call rame-rame. Jadi saya dapat berita ini dari Daud langsung, dan dia sekarang saat ini lagi dioperasi ya. Saya dengar kakinya kalau di apa ini sambungannya, tapi di tengah-tengah sini jadi patah, masih patah. Jadi ya namanya itu harus dioperasi ya. Jadi saya minta doanya kalau adik saya harus alamin seperti ini. Saya minta semua Indonesia dan semua dunia doakan biar dia lebih baik, bisa jalan lagi. Ada acara tapi jadi apalagi puasa gini misalnya dulu ya, kalau misalnya dulu nggak ada acara kita boleh main. Daud itu kan kalau di Shisha Cafe dia sempat sebelum COVID ya, itu setiap minggu dia main. Itu karena dia teman sama yang punya cafe. Jadi bolehlah kita ambil job, ada pernikahan dia main darbuka. Dia komunitas Daud ini ada namanya SDI, dia punya komunitas darbuka se-Indonesia yang main darbuka ini ya, namanya darbuka. Itu ada ratusan ribu yang ikut komunitas itu. Makanya di sana pas saya dengar kejadian di sana, saya agak tenang juga karena banyak temennya dia di sana, banyak yang datang. Daud itu tetap kan dia debu kan, cuman tidak satu grup artinya kan. Kalau saya memang sudah tidak. Jadi kalau lihat wajah saya sudah lama tidak ikut, ya tetap ganteng, tetap canda ya. Musibah yang terjadi pada grup band religi Debu kini menyisakan sebuah cerita dari Salim, kakak dari Daud yang merupakan drummer grup band Debu. Dalam kisah yang diceritakan oleh Salim, dirinya pun memiliki sebuah firasat sebelum kecelakaan maut terjadi menimpa sang adik. Dalam kisahnya, Salim pun mengaku jika dirinya sempat merasa rindu dengan sang adik yang membuat dirinya merasa kepikiran dengan posisi Daud yang saat itu sedang berada di dalam perjalanan. Lantas, seperti apakah kelanjutan kisah mengenai firasat yang dialami oleh Salim sebelum kecelakaan maut menimpa sang adik tercintanya? Berikut penuturan dari Salim. Kalau kita sebenarnya semalam saya kepikiran karena ya terus terang tidak masing-masing punya kesibukan ya. Namanya hidup, kalau dia punya kerjaan ini ya punya, jadi nggak terlalu ini. Cuman kebayang saya semalam tuh ngomong, duduk sini ngobrol, saya kangen banget sama Daud. Ya saksi hidup ada di sini. Jadi terus semalam juga saya ngomong, saya minta petunjuk, saya nggak tahu nih kenapa gitu kan. Tiba-tiba yang terjadi gini, saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin biar kita bisa menyatu kembali, artinya saudara. Ya ini kan semua orang bisa ambil hikmah kan. Kejadian ini ya, sedunia bisa lihat ya kan. Jadi ya, tapi saya cuma minta doanya. Saya sendiri tidak, saya juga tidak sempat nanya kalau Daud itu kenal sama supirnya atau tidak. Bisa jadi itu mungkin ya supirnya atau ya kan, tapi yang lainnya dia kenal, artinya yang suami istri itu kenal. Terus yang satu lagi Umar ya, itu teman dekatnya. Artinya kalau mereka ke Indonesia itu kan dari Malaysia ya,
ke Indonesia itu pasti diajak Daud jalan. Udah berapa kali saya lihat postingan dia kan. Berarti korbannya yang parah ya itu Daud, yang parah itu yang meninggal 2 kan, yang saya tahu itu 2, suami istri sama Daud. Yang lain ada luka tapi tidak parah seperti itu. Siapa aja mungkin? Yang lainnya saya tidak kenal, jadi terus terang bukan nggak peduli tapi saya tidak kenal orangnya, jadi saya tidak menanyakan ini siapa, enggak. Saya namanya termasuk personel Debu juga kan? Enggak. Bukan. Berarti hanya Daud. Hanya Daud. Yang lainnya itu kerabat, memang dekat sebagai saudara, tapi ya tidak main musik, tidak. Dia orang yang meninggal itu dia punya restoran di sini di Singapura, di Malaysia. Tapi orang Singapura itu. Jadi sering kesini dan saya tahu dia banyak teman di sini juga. Kalau dalam keadaan seperti itu, sepertinya yang saya lihat dia tetap di sana untuk operasi ini ya. Kalau misalnya ya dia sudah bisa dipindahin, ini kan proses recovery-nya ya baru pasti, karena dia ngomong tadi, wah saya kejadian di sini terus nggak ada keluarga lagi, baru cuman Abdullah yang datang ya dari Jogja datang. Karena yang lain kan ada yang vaksin, ada yang enggak gitu kan, mau naik pesawat kan gimana kan, agak sulit kan. Pasti ya, cuman saya menunggu kabar, karena kan kita keluarganya besar ya, jadi kalau kita koordinasi dengan baik bisa satu bis misalnya berangkat ke sana kan lebih ramai, lebih enak daripada satu-satu naik pesawat, ada yang naik kereta gitu. Jadi kita memang ya menunggu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.